hari ini, Ibu mau minta anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke. Yandris, silakan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada kami mati. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih Yandris. Silakan duduk. Oke, anak-anak silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan absensi dulu. Jadi, Ibu harap anak-anak mendengarkan nama yang akan Ibu sebutkan, supaya ketika Ibu sebutkan, anak-anak dapat menjawab. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nono, Aldi, Hadir, Bu. Yandris, Hadir, Bu. Natlin, Hadir, Bu. maaf, Eva, Hadir, Bu. Helen, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Vanessa, Hadir, Bu. Yoman, Hadir, Bu. Julio Dias. Hadir, Bu. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, jadi hari ini kita hadir semua ya? Ya, satu orang. Nah, Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah melakukan permainan seperti permainan gasing ataupun dia pernah melakukan permainan gasing ataupun permainan lain yang biasa disebut congklak? Pernah main congklak? Pernah, Bu. Pernah? Belum pernah? Pernah, Bu. Pernah. Oh, coba kalau di sini congklak itu biasa kalau dalam bahasa daerah itu sebutannya apa? Congklak. Batara atau mata ikan? Mata Oh, ikan. mata ikan berarti sama. Nah, jadi hari ini itu kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan dalam matematika, tapi Ibu gabungkan dengan kearifan lokal kita, yakni mata ikan. Nah, pasti anak-anak pernah lihat ini toh? Pernah, Bu. Nah, kalau yang pernah main congklak pasti tahu ini apa. Ini namanya apa? Congklak. Congklak. Ini namanya papan congklak. Nah, jadi papan congklak ini nanti yang akan anak-anak gunakan untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu berikan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan media lokal, yaitu permainan congklak. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulainya juga, Ibu ingin membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi, dalam proses pembelajaran nanti, Ibu harap anak-anak bisa mendengarkan arahan dari Ibu, menghargai teman yang berbicara, dan tidak membuat keributan yang mengganggu proses pembelajaran kita. Paham? Paham. Kita sepakat ya? Jadi, Ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana caranya kalau kita bisa bermain congklak? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Nah, dalam permainan congklak itu kita akan menaruh, misalnya Ibu bisa menggunakan biji beras atau biji kopi ataupun kerikil. Nah, pertama-tama kita akan menaruhnya di bagian sini sejumlah 14 buah. Nah, untuk permainannya itu kita mengambil biji jagung ataupun beras ataupun jagung ataupun biji kopi dari lubang yang paling besar. Lalu kita menaruhnya itu searah jarum jam. Kalau misalnya jarum jam itu berputar ke arah mana? Siapa yang tahu? Kanan. Arah kanan. Oke. Jadi kita menaruhnya ke arah kanan. Kalau ke arah kanan dia berputar ke mana? Kalau dari sini. Berarti ke bawah sini atau ke atas? Ke atas. Oke. Jadi peraturan paling dasar adalah permainan congklak ini dimainkan dengan anak-anak mengambil media yang telah Ibu siapkan dari lubang ini, lalu menaruhnya searah jarum jam atau ke bagian kanan. Sudah? Sudah. Nah, jadi karena anak-anak sudah mengetahui yang paling dasar itu permainan congklak,
ibu akan membagi anak-anak dalam beberapa kelompok. Ada ya 21 mungkin hadir ini kedua. Satu kelompoknya itu 5 orang. Bisa? Terdiri dari 2 perempuan atau 2 laki-laki dan 3 laki-laki atau 3 perempuan. Silakan berpecah. Tidak boleh laki-laki semua dan tidak boleh perempuan semua. Nah, karena anak-anak sudah duduk dalam kelompok, sekarang ibu akan membagikan soal LKPD yang akan anak-anak kerjakan dalam kelompok. Jadi sudah sama ya, bukan kerja sendiri-sendiri. Jadi dalam kelompok wajib mendengarkan pendapat ataupun omongan dari teman lain. Bisa? Bisa. Membagikan juga dengan medianya berupa biji jagung dan biji beras. Nanti untuk menyelesaikan LKPD ini, anak-anak bisa mulai dari permainan congklak ataupun anak-anak bisa langsung menghitungnya. Misalnya, congklak di bagian kanan ini berisi berapa buah? Jika ditambahkan dengan congklak bagian sini berapa buah, akan menghasilkan angka di belakang. Bisa? Bisa? Nah, kalau contoh yang ini, yang soal nomor 3 itu, dalam permainan congklak, kalian ada berapa banyak? Kalian mengurangi. Yang garis itu artinya mengurangi. Yang hitam, bisa? Yang garis. Ini artinya kalian mengurangi. Kenal nggak mungkin? Oke anak-anak, apakah anak-anak bisa mengerjakan soal LKPD yang sudah diberikan? Bisa, Bu. Oke. Jadi karena anak-anak bisa mengerjakan soal LKPD-nya, ibu minta 2 kelompok untuk melakukan hasil kerja di LKPD-nya masing-masing. Dan kelompok lain mengamati kelompok yang akan presentasi supaya bisa memberikan masukan. Sama tingkat yang di kutub ini kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama dengan 10. 3, 1, 2, 3, 7 kurang 3 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2.
8 kurang 3 sama dengan 5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Sekian, terima kasih. Jadi itu adalah kerjaan dari kelompok 1 dan hasilnya benar. Bagaimana tanggapan dari kelompok-kelompok lain tentang hasil yang telah dikerjakan oleh teman kalian dari kelompok 1? Apakah sama atau berbeda? Sama. Oke. Jadi karena hasilnya sama, apakah mau melakukan presentasi lagi ataukah kita lanjut? Sebelum kita lanjut, Ibu minta tolong satu orang untuk mengumpulkan hasil kerja masing-masing. Anak-anak, setelah anak-anak menyelesaikan LKPD yang telah diberikan, jadi anak-anak sudah tahu toh, itu bisa menggunakan permainan coklat ataupun permainan tradisional lainnya untuk menjumlahkan atau mengurangi sesuatu. Sebagai contoh, misalnya Ibu menuliskan angka 9 dikurang 4. 5. Kenapa hasilnya 5? Karena 9 kurang 5. Oke, hasilnya 5 benar. Nah, jika dengan menggunakan media coklat, maka kita akan melakukan percobaan itu seperti ini. Ibu kasih tunjuk atau ada yang mau mempraktekkan? Ibu contohkan satu, nanti Ibu tulis lagi soal, baru adik-adik mempraktekkan sendiri, bisa? Ibu bagi lagi ini ke adik-adik setiap kelompok. Sekarang media yang kita gunakan adalah beras, karena gambar yang disediakan itu minimalis. Hasil dari 9 kurang 4 sama dengan 5. Coba menggunakan coklat. Adik-adik, kan coklatnya bentuknya seperti ini. Ambillah 9 buah beras, 9 butir beras, dan taruh pada lubang pertama. Sudah? Nah, dari 9 butir itu kalian kurang berapa supaya hasilnya 5? 4. Ambil 4 butir beras dari 9 butir yang telah kalian taruh. Sudah? Berapa butir beras yang tersisa pada lubang pertama? 5. Setelah kalian pertamakan 9 butir beras, kalian mengambilnya lagi untuk ditaruh pada lubang kedua sebanyak 4 butir. Jadi sisanya pada lubang pertama berapa? 5. Oke, berarti hasilnya benar ya? Benar. Sekarang coba Ibu kasih soal, kalian kerja. Dengan kita maju ke depan untuk menuliskan jawaban dari kelompok kalian. Jawabannya benar, tepuk tangan untuk
pada lubang pertama. Untuk menguranginya, kita mengambil 4 titiknya lalu kita menaruh pada lubang kedua. Jadi beras yang tersisa pada lubang pertama adalah 5. Nah, untuk yang ini, untuk 8 kurang 2 hasilnya 6. Kita memiliki 8 butir beras pada lubang pertama. Lalu kita mengurangi berapa? 2. Nah, misalnya kita taruhnya di bagian kedua. Jadi 8 kurang 2 hasilnya 6. Nah, untuk penjumlahan, misalnya kita memiliki, kalau misalnya untuk penjumlahannya itu, misalnya di sini kita sudah memiliki 6 butir beras. Kita menambah atau mengurang? Sebanyak 4. Jadi setelah kita memiliki 6 butir beras, kita menambahkan 4 butir lagi. Jadi 6 tambah 4 hasilnya 10. Nah, jadi pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan soal evaluasi yang akan anak-anak kerjakan. Karena soalnya itu terbatas, bisa dikerjakan dalam bentuk kelompok, tapi kerjanya masing-masing. Jawabannya tidak boleh mencontek antara teman walaupun dalam kelompok. Bisa? Jangan lupa menuliskan nama dan kelas. Setelah Ibu melihat hasil evaluasi yang sudah anak-anak kerjakan, anak-anak di kelas ini pada pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak sudah paham toh bagaimana caranya kita melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan benda-benda. Bisa? Bisa. Oke. Kalau misalnya kita mau melakukan pengurangan itu, kita kasih tambah bendanya atau kita kasih kurang bendanya? Kasih kurang. Kasih kurang? Tambah kurang. Kalau misalnya kita mau mengurangi bendanya, Kurang. itu kita kasih kurang atau kasih tambah? Kurang. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan operasi penjumlahan, apakah kita menambah ataukah kita mengurang? Menambah. Sekarang Ibu punya satu soal. Siapa yang bisa menuliskan kalimat matematika? Kalimat matematika yang bentuknya itu seperti ini. Ibu bercerita dan kalian cukup menuliskan bentuk matematikanya seperti ini. Bisa? Jadi Julio punya 10 batu. Dia memberikan 3 batu kepada temannya Yandris. Berapa sisa batu? 7. Bagaimana cara kalian menulisnya di depan? Siapa yang mau? Yang pakai jaket. Masih lagi ada satu soal. Ini sebagai penguatan.
Ayo. Julio memiliki 10 batu, lalu dia memberikan 3 batu untuk Beatrice. Dia memberikan 3 batu untuk Beatrice. Berapa angka yang dikurangi? Oke, hasilnya 7. Benar atau salah? Oke, benar. Nah, sekarang. Silakan duduk. Ellen mempunyai 4 kue donat ya. Dia memiliki 4 donat yang dibelinya dari Tante Maria. Setelah dia berjalan pulang, datanglah Aldi membawa donat sebanyak 5 buah. 9. Berapa donat yang Ellen miliki sekarang? 4. Nona yang berdasi. Silakan. Ellen membeli kue. Oke. Jadi apakah benar? Sekarang pertanyaan terakhir. Yoman bermain congklak bersama Eva. Yoman mengambil 2 biji kopi. Lalu dia menaruhnya pada lubang pertama yang ternyata sudah memiliki 3 biji kopi. Jadi berapa biji kopi yang ada di lubang pertama? 5. Siapa yang mau menjawab ke depan? Oh ya, ada yang pakai jepit ya, supaya adil setiap kelompok. Apakah jawabannya benar? Ibu minta izin ya, kasih perbaikan kelima ya. Jadi anak-anak sudah paham toh bagaimana kita melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan biji congklak ataupun benda-benda lain. Bisa? Bisa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kertas emoticon refleksi yang akan anak-anak centang. Kalau misalnya anak-anak merasa pembelajaran hari ini menyenangkan, anak-anak bisa centang yang pertama. Tapi kalau misalnya anak-anak masih bingung, bisa centang yang kedua. Kalau sedikit susah, bisa yang ketiga. Kalau misalnya anak-anak merasa bahwa kayaknya saya tidak bisa, tidak paham, ibu yang ajar, tidak mengerti, itu centang yang paling terakhir. Bisa? Bisa. Oke, ibu bagi ya. Bisa? Oke, silakan maju pintu mohon perhatian ya anak-anak, jangan ribut. Jadi ibu mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita baru pelajari hari ini? Permainan congklak. Permainan congklak untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke. Apa kegiatan yang paling anak-anak sukai dari proses pembelajaran kita hari ini? Congklak. Oke. Setelah kalian bermain congklak dan kalian melakukan tugas-tugas yang ibu berikan,
Apakah anak-anak merasa bahwa anak-anak sudah mengerti materinya? Apa bagian yang mungkin anak-anak paling tidak suka dari kegiatan hari ini? Tidak ada. Oke. Karena hari ini kita sudah selesai, kita sudah belajar dan kita akan mengakhiri. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi Ibu ingin menyampaikan bahwa anak-anak harus menyiapkan diri untuk pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran kita minggu depan, yakni penjumlahan dan pengurangan bilangan dari 11 sampai 20. Siap? Siap. Pulang ke rumah, jangan lupa belajar, jangan lupa untuk mengulangi kita punya pembelajaran hari ini agar tidak cepat lupa. Nanti minggu depan kalau misalnya kita belajar lagi, Ibu akan menanyakan lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke? Oke. Nah, sekarang sebelum kita pulang, mari kita berdiri untuk mengakhiri kegiatan. Oh dia. Ya, silakan. Oh ya. Mana silakan untuk mengangkat gelas. Seperti kami bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan kami. Jadi anak-anak, kalau misalnya teman kita mengangkat doa ataupun melakukan kegiatan lain, kita tidak boleh tertawa. Kalau misalnya kita tertawa, kita tidak menghargai kita punya teman. Mengerti? Mengerti. Oke, selanjutnya silakan anak-anak beristirahat. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya.